Ya Tuhan, mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami saat ini untuk boleh kembali mengikuti Vokasio. Tolong Kau yang pimpin dan juga Engkau yang sertai pembicara kami pada hari ini, Pak Johan. Kiranya Engkau yang berbicara melalui beliau kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Selanjutnya kita akan lihat satu video. Di video ini kita akan melihat ada satu komunitas yang sama yang juga bergumul dengan teologi kerja, tapi di bagian dunia yang lain. Boleh tolong diputar? Renewal. This is what Jesus came to accomplish. Renewal of our hearts, renewal of our communities, and renewal of this world. Reconciling all things to himself, making all things new. That's the gospel promise. But what is our part in that? This question is why Gotham exists. The gospel is not just good news for our future, it breaks forth into every present sphere of life. Gotham aims to explore that very breakthrough, breaking through to our personal struggles. I've never felt more seen in my life than in Gotham. Like, you can't be healed unless you feel seen. And I didn't realize I was holding on to so many things. The gospel breaks through to our experience of community. I would categorize myself as independent, but that's not true. I learned that relationships mean a lot to me, how important community was. At Gotham, we don't just study the gospel's impact on community, we seek to embody it, uniting peers from diverse backgrounds to further each other's spiritual growth and pursue the common good. Knowing that you're going to be there with this group of people in this program for 9 months, that actually gives you some peace because you know that they're not going to leave you. I think a city like New York needs that. What was very interesting was seeing how all these different sorts of people with different personalities working across different industries, how they practiced and lived out their faith differently. It was almost like seeing different aspects of God and his character and personality come out to different people. Jesus came to redeem a people for himself, to create a new, diverse, but united family. He also gave us things to do. And many of us struggle to see how our everyday work fits into that picture. And so in Gotham, we also explore how the gospel breaks through into our everyday work. The Gotham year helps you, I think, to ask the right questions about what does actually it mean to be great in my particular profession. I might have wrong ideas of what greatness looks like. We spend so much of our lives working, but what is it all for? How does our work fit into God's own work of renewing this world? God's purposes are much broader than just individual souls. His desire is to see his entire creation, which he loves, renewed. When Christians are involved in that through their work, that's part of what the coming of the kingdom of God looks like. Oke, thank you. Buat yang mau tahu lebih lanjut mengenai komunitas ini, kalian bisa langsung cek ke websitenya di Gotham Fellowship. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembicara kita. Sebelumnya saya akan sesi kita kali ini, yaitu diambil dari buku ini. Sesi keempat adalah mengenai Shape Heart dan akan dibawakan oleh Pak Johan Setiawan, SPSI MCM. Beliau saat ini merupakan dosen teologi praktika dan wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan STT Bandung. Silakan Pak Johan, selanjutnya saya serahkan ke Pak Johan. Baik, terima kasih Cindy. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Siang hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita bersama
Kita sudah melalui beberapa topik ya di dalam Vocatio yang ketiga ini. Kita sudah belajar tentang beberapa aspek spiritualitas, meskipun hanya icip-icip beberapa bagian. Dan kemarin Pak Sutrisna sudah mengantar dengan pemahaman tentang apa itu calling, apa itu panggilan. Bagian kita selanjutnya dalam 3 pertemuan yang akan datang adalah kita akan belajar semakin mengenali apa rancangan Tuhan di dalam hidup kita dan keterkaitannya dengan panggilan yang sedang kita gumuli. Vocatio yang ketiga ini, seluruh Vocatio dirancang secara khusus sebetulnya untuk orang-orang yang bekerja baru lulus kuliah 0 sampai 5 tahun. Jadi itu dari penelitian Pak Sutrisna adalah masa-masa yang paling formatif di dalam orang menentukan, dia akan menentukan jalur hidupnya kemana nanti ke depannya. Jadi saya berharap perjalanan kita bersama di dalam 3 pertemuan yang akan datang, termasuk pertemuan hari ini, boleh menjadi bagian yang integral dengan pergumulan yang teman-teman saudara-saudara miliki, khususnya yang sedang mengawali karir ya. Tetapi sebetulnya pergumulan tentang menemukan panggilan vokasional Tuhan dalam hidup kita masing-masing, itu adalah pergumulan dari kita semua, baik yang baru mengawali maupun sesudah kita nanti mencapai kesuksesan-kesuksesan tertentu. Pertanyaan tentang panggilan terus menjadi pertanyaan kita. Sesudah kita pensiun pun pertanyaan tentang panggilan itu terus mengejar kita. Jadi kita di dalam segala fase kehidupan kita perlu sedang terus mempertajam panggilan vokasional ini. Nah, untuk mempertajam kita perlu beberapa kerangka berpikir. Itulah yang akan kita sama-sama lalui di dalam beberapa pertemuan ini. Hari ini kita akan bersama-sama secara khusus belajar tentang keterbebanan ya. Kita akan melihat kerangkanya sedikit, kemudian sesudah itu kita akan masuk ke dalam eksplorasi keterbebanan. Saya akan share screen. Kita sedang menelusuri tentang satu topik yang sangat penting, yaitu tentang vocational call, panggilan Tuhan dalam diri kita. Saya ingin memulai dengan sebuah perumpamaan. Ini perumpamaan tentang penjaga mercusuar yang murah hati. Ini tidak ada di Alkitab ya, tapi siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Perumpamaan tentang penjaga mercusuar yang murah hati ini saya ambil dari satu cerita dari Max Lucado. Dia menceritakan tentang ada di sebuah pantai, ada mercusuar. Ini ceritanya zaman dahulu, zaman sekarang mercusuar sudah banyak tidak dipakai karena sudah ada GPS ya. Zaman dulu mercusuar diperlukan untuk memberitahu tempat-tempat di mana lautannya dangkal, ada karang dan sebagainya, disorot ke sana supaya kapal-kapal tidak karam dan tidak kandas. Nah, di pantai ini ada seorang penjaga mercusuar yang baik hati. Dia dengan setia menjaga mercusuar ini, menjaga supaya lampunya tetap menyala, dan dia biasanya belanja bahan bakar, belanja minyak gitu ya, ke kota seminggu sekali untuk persediaan seminggu lampu mercusuarnya. Dia hari Senin misalnya dia belanja ke kota, belanja dengan jerigen-jerigen yang besar untuk keperluan mercusuar ini selama 1 minggu yang akan datang. Nah, tetapi besok harinya, hari Selasa, ada yang ketuk-ketuk ya di pintu mercusuarnya. Ini ada seorang ibu yang tergopoh-gopoh berlari dan dia bilang, Pak, ini saya butuh bantuan, Pak, begitu ya. Kenapa? Begitu ya. Rupanya dia menyiapkan sebuah pesta begitu ya di rumahnya. Saudara-saudara sudah mau datang, tetapi dia baru sadar bahwa minyaknya habis. Waktu dia tengah-tengah masak lagi, waduh, masakannya bisa nggak jadi dan dia bisa malu. Dan dia tahu bahwa orang yang punya minyak di kampung nelayan ini adalah di tempat mercusuar. Kemudian penjaga mercusuarnya ini, oh ya ini ada kebutuhan mendesak biar saya tolongin. Dikasihlah sejumlah minyak, kemudian ibu itu bisa melangsungkan pestanya dengan baik. Besoknya ada beberapa tetangga-tetangga dekatnya yang ketuk-ketuk di situ. Dia bilang, waduh, ini anak saya besok ada ujian akhir nih. Tetapi baru sadar bahwa persediaan minyak di rumah kami itu cuma sedikit. Boleh nggak kami minta untuk
lampu minyak di rumah kami itu supaya bisa menyala, anak-anak kami bisa belajar, dan kami juga bisa beraktivitas. Kemudian dikasihlah satu persatu tetangganya untuk itu, karena dia penjaga mercusuar yang murah hati. Nah, demikian besoknya ada lagi sampai hari Kamis. Hari Kamis ketika malam-malam lampu mercusuarnya sedang dinyalakan, tetapi lama-lama meredup dan mati karena minyaknya habis. Dan pada malam itu juga ada kapal besar yang sedang mendekat ke perairan itu, dan kena beting karang sehingga terjadi kerusakan besar, lambung kapalnya robek, dan ada kerugian yang sangat besar sekali pada kapal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira setelah pimpinan dari penjaga mercusuar ini mendengar kabar ini, kira-kira apa situasi percakapan di antara mereka? Apakah si pimpinan itu akan bilang, engkau penjaga mercusuarku yang baik hati, engkau sudah sangat murah hati kepada kebutuhan-kebutuhan di sekitarmu, engkau memang penjaga mercusuarku yang teladan begitu? Apakah kira-kira percakapannya begitu? Atau percakapannya sifatnya teguran? Kenapa kamu melalaikan tugasmu? Kira-kira yang mana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Jawabannya sudah sangat jelas ya. Penjaga mercusuar ini ditegur luar biasa oleh atasannya. Kenapa dia ditegur? Bukankah dia murah hati? Dan murah hati bukankah sesuatu yang baik? Banyak orang pelit, dia murah hati. Apa yang menjadi kesalahan dari penjaga mercusuar ini? Menurut Bapak Ibu apa? Boleh dinyalakan audionya, silahkan. Apa kesalahan dari penjaga mercusuar yang murah hati ini? Dia mengesampingkan kebutuhan yang lebih besar kayak Pak. Ya. Jadi ada satu kebutuhan besar, ada satu peran besar di mana dia perlu mengisi kebutuhan itu. Panggilan dia adalah untuk memberi cahaya suar kepada kapal-kapal yang itu adalah tugas dan tanggung jawabnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa yang dia melakukan di tempat itu. Tetapi dia tidak melakukan hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, bukan karena dia melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik, tetapi karena dia melakukan hal-hal yang baik. Dan bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada hal-hal yang terbaik, hal-hal yang menjadi peran kita, bukan orang lain, yang kitalah yang dapat melakukannya, kita yang memiliki persiapan, kemampuan, kecakapan, keterbebanan, dan sebagainya di situ. Sementara ada banyak hal-hal baik lainnya yang bisa kita kerjakan, yang mungkin tidak terlalu berkaitan dengan hal itu. Dan kita bisa sangat sibuk dengan berbagai macam kebutuhan, karena dunia ini penuh dengan kebutuhan. Dan kalau kita memiliki hati yang peka, hati yang sedia untuk memenuhi segala kebutuhan ini, maka hidup kita tidak akan pernah cukup ya. Di sini ada kebutuhan, di sana ada kebutuhan, dan kita punya banyak keterbatasan. Tenaga kita terbatas, kalaupun kita mau mengerjakan semuanya, kita nggak punya tenaga untuk bisa melakukan semuanya. Waktu kita terbatas, kalaupun kita mau mempersembahkan waktu kita sepenuh waktu, tapi waktu kita terbatas, tidak bisa melakukan semua. Kalau kita sangat murah hati dengan resources keuangan kita, uang kita pun terbatas, bakat kita terbatas, dan sebagainya. Sehingga kita perlu menentukan ini apa yang menjadi tugas dan panggilan saya, di mana saya perlu mengerjakan itu dengan lebih baik, lebih konsisten, lebih setia, sehingga kita tidak mudah terdistraksi dengan banyak hal yang lain. Dan distraksi ini seringkali adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Ya, kalau antara baik dan buruk kita gampang milihnya. Kita pilih yang baik, kita nggak mau yang buruk. Tetapi distraksinya adalah antara apa yang terbaik yang bisa kita kerjakan, yang menjadi vocational call kita, dengan hal yang sekedar baik-baik saja. Nah, ini misalnya pakai ilustrasi lain begitu ya. Kalau misalnya ada seorang dokter spesialis mata begitu ya. Dia kalau dokter spesialis tentu dia sebelumnya dokter umum juga ya. Dia bisa mengobati influenza, demam, pusing-pusing dan sebagainya. Bayangkan dokter spesialis mata ini dia sibuk sekali mengerjakan itu ya. Ini ada orang yang jatuh dari sepeda motor dia tolongin, dia orang yang sakit flu dia tolongin, sakit mah dia tolongin dan sebagainya. Tetapi dia jadi sangat sedikit praktek kedokteran matanya, jadi mengobati penyakit matanya.
Jadi kita melihat bahwa ada sesuatu yang khas, yang dia memiliki kualitas, kapasitas, kemampuan dan peran yang dia bisa tinggalkan untuk melakukan hal-hal yang sekedar baik-baik saja, hal yang bisa dia lakukan. Apalagi kalau kita punya banyak bakat dan banyak kemampuan, biasanya kita lebih bingung karena ini bisa, itu bisa, begitu ya, sehingga kita akan terpecah-pecah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia karir juga ada begitu banyak pilihan ya. Jumlah jenis-jenis pekerjaan yang ada sekarang dibandingkan dengan zaman dulu itu udah berlipat-lipat. Dan semakin ke depan akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru ya. Dulu nggak ada YouTuber, event organizer, begitu-begitu nggak ada ya. Sekarang jadi tambah lagi dan sebagainya. Nah, itu adalah dari sisi karir. Dan kalau kita sedang menentukan vocational call itu bukan sekedar berbicara masalah judul-judul karir, tetapi bidang-bidang di mana kita mau terlibat di dalam kehidupan ini, di mana melaluinya Tuhan memanggil kita. Dan karena dunia ini sudah totally deprived, mengalami kerusakan secara total dalam pengertian semua bidang sudah mengalami kerusakan, maka tidak ada habisnya bagi hal yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah dunia kalau kita mau mengemban misi Tuhan. Nah, jadi ketika kita memikirkan tentang vocational call, ini adalah hal-hal yang perlu kita semakin dipertajam, khususnya di dalam kita memikirkan apa yang akan kita lakukan di dalam hari-hari hidup kita yang didefinisikan dengan pekerjaan. Pertanyaan tentang vocational call adalah pertanyaan untuk menjawab hal ini. Apakah panggilan saya di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini, di dunia Tuhan sedang terus bekerja, dan Tuhan bekerjanya bukan tanpa kita, tetapi melalui kita. Dalam perjanjian Abraham dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati, olehmu bukan tanpamu. Jadi Tuhan sedang bekerja di seluruh muka bumi, dan Tuhan mengikut sertakan kita. Dan pertanyaan kita, di manakah Tuhan? Engkau memanggil saya ikut di mana di dalam pekerjaanmu di tengah-tengah dunia ini, sehingga kalau saya masuk bagian itu, Tuhan paling dimuliakan. Bukankah kita semua rindu supaya hidup kita yang cuma satu kali ini, yang cuma singkat ini, menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan? Dan kalau kita rindu supaya Tuhan paling dimuliakan dalam hidup kita, maka kita akan bertanya, di manakah tempat dan panggilan itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini pertanyaan yang banyak diajukan oleh orang, bagaimana cara menjawabnya? Doug Sherman di dalam buku Your Matters to God mengatakan bahwa kalau kita mau mengenali sesuatu itu tujuannya untuk apa, kita bisa mengenalinya, informasi paling banyak yang kita dapatkan adalah dari melihat rancangannya. Karena rancangan itu menyatakan kehendak perancangnya. Dan Tuhan merancang kita dengan berbagai hal yang spesifik. Karakteristik spesifik tersebut membuat kita sesuai untuk melakukan suatu pelayanan atau suatu pekerjaan tertentu, dan juga tidak sesuai untuk pelayanan dan pekerjaan tertentu yang lain. Sehingga dengan mengenali rancangan kita, kita mendapat informasi yang sangat banyak, Tuhan mau apa dengan hidup kita. Jadi itulah jawabannya. Kalau kita mau mengenali panggilan Tuhan, maka kita perlu mengenali bagaimana Tuhan merancang kita selama ini dan sejauh ini. Nah, ketika kita berusaha mengenali diri, tujuannya bukan sekedar semakin tahu siapa diri saya, tetapi tujuannya adalah supaya kita semakin tahu Tuhan mau melakukan apa. Jadi ketika kita melakukannya, motivasinya bukan aktualisasi diri, supaya saya teraktualisasikan sepenuhnya, tetapi tujuannya adalah supaya kita bisa lebih inline, lebih selaras dengan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita, bukan tanpa kita. Nah, kalau dikatakan rancangan merancangkan menunjukkan maksud dan tujuan perancangnya, kalau kita lihat rancangan pakaian seperti ini, kira-kira ini bakal dipakai apa? Tujuan dari perancangnya dipakai untuk di mana nih pakaian ini? Dipakai untuk kerja begitu? Pesta. Ke kantor begitu, ke pesta ya tentu saja. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari rancangannya kita tahu tujuan dari perancangnya, bukan ya? Kita tidak diberi tulisan ini tujuannya untuk apa, tapi dari melihat rancangannya kita tahu tujuannya. Pasti ini untuk keperluan-keperluan tertentu.
Nah, kalau ada baju-baju dengan rancangan yang berbeda, kita tahu yang di atas mungkin untuk ke kantor dan sebagainya, ini ada blazer dan sebagainya. Dengan melihat rancangannya, kita tahu tujuannya. Dengan melihat rancangan rumah, kita tahu bahwa rumah ini tujuannya sepertinya bukan untuk jadi shopping mall begitu ya, bukan untuk kantor, tetapi ini adalah rumah tinggal. Dari melihat rancangannya kita tahu ini kira-kira bukan untuk apa dan ini kira-kira untuk apa. Demikian juga kalau kita melihat rancangan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengenalinya semakin jelas kita akan semakin dekat pada apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Nah, bagaimana mengenali diri kita supaya kita semakin mengenali tujuan dan panggilan Tuhan? Bruce Bugbee di dalam buku What You Do Best in the Body of Christ, dia memberikan satu pendekatan yang namanya servant's profile atau profil pelayanan. Dia mengajak kita untuk memikirkan rancangan Tuhan dalam diri kita dalam 3 kategori. Kategori yang pertama adalah keterbebanan, kedua kemampuan, ketiga kepribadian. Kita diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dengan keterbebanan tertentu dalam hidup kita yang berbeda-beda. Ada orang yang terbeban bidang politik, pemerintahan, ada yang terbeban bidang seni, ada yang terbeban di bidang pelayanan di antara orang-orang yang marginal, ada yang terbeban di dalam gereja dan sebagainya. Keterbebanan menunjukkan di mana atau kepada kelompok orang seperti apa kita perlu melayani. Tetapi K yang pertama, keterbebanan tidak cukup. Kita perlu mengenali K yang kedua, yaitu kemampuan. Tuhan memberikan kita kemampuan apa? Kemampuan ini akan menjawab pertanyaan sebagai apa kita di situ. Jadi misalnya kalau kita keterbebanannya ke pelayanan anak jalanan, kemampuan kita akan menentukan sebagai apa kita dalam pelayanan anak jalanan itu. Kalau saudara-saudara diberi kemampuan untuk bisa menghasilkan uang dalam waktu yang cepat dan banyak begitu ya, saudara-saudara punya karunia untuk bisa generate money, kekayaan, begitu ya, maka kemungkinan peran kita dan saudara-saudara punya karunia memberi pada saat yang sama, peran kita mungkin sebagai donatur, bukan donatur di sembarang bidang, tapi donatur di bidang pelayanan-pelayanan anak jalanan, misalnya yang keterbebanannya tadi. Jadi kita lihat bahwa keterbebanan dan kemampuan itu saling mengisi, di mana sebagai apa. Tapi kalau saudara-saudara misalnya kemampuannya sebagai konselor anak-anak misalnya, dan keterbebanannya anak jalanan, kemampuan memberi nasihat, konseling dan sebagainya, maka ketika ini berpadu di antara anak-anak jalanan, kita akan berperan sebagai konselor, sebagai pembimbingnya mereka. Jadi kita melihat bahwa keterbebanan dan kemampuan menjawab pertanyaan yang berbeda, dua-duanya perlu kita temukan. Yang ketiga adalah K yang ketiga itu kepribadian, menjawab pertanyaan bagaimana kita menggunakan kemampuan-kemampuan ini. Ya. Jadi misalnya kita sama-sama punya karunia penginjilan, kepribadian kita menunjukkan akan menentukan cara penginjilan yang efektif bagi kita untuk kita lakukan. Jadi ada orang yang senang berargumentasi, berdebat, menjelaskan hal-hal yang menjadi penghalang iman Kristen begitu ya. Dia bisa berapologetika dengan baik. Itu kepribadiannya seperti itu. Sementara ada orang lain tipe kepribadiannya lebih eksperiensial, dia lebih bercerita, berargumentasi melalui pengalaman-pengalaman pribadi dia dengan Tuhan, dan itu adalah sarana penginjilannya. Nah, jadi saudara-saudara melihat bahwa keterbebanan dilengkapi kemampuan, dilengkapi kepribadian, itulah 3K, dan itulah rancangan yang akan kita coba telusuri, kita temukan. Hari ini kita akan belajar K yang pertama, 2 minggu yang akan datang belajar K yang kedua, kemudian terakhir belajar K yang ketiga, dan wrap up seluruhnya untuk kira-kira kita menemukan mapping dari rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pendekatan yang lain adalah shape. Shape itu singkatan. Singkatan ini terkenal ya, spiritual gift, heart passion, abilities, personality styles, and experiences. Dan ini adalah 5 aspek yang perlu dikenali dalam rancangan Tuhan. Nah, sebetulnya ini ngomongin yang sama supaya Bapak Ibu tidak bingung. Shape yang kita rekan-rekan baca ini sebetulnya hal yang sama dengan profil pelayanan. Samanya di sini. K yang pertama, keterbebanan itu adalah H dari shape, heart passion. Kemudian kemampuan itu adalah 3 huruf ini, SAE.
Kemampuan kita meliputi S, spiritual gifts, A, abilities, dan E, experiences. 3 aspek kemampuan ini. Jadi 2 minggu depan kita akan bicarakan 3 hal ini. Kemudian kepribadian adalah P di sini, personality style. Jadi hal yang sama. Kita akan menggunakan kerangka dari Bruce Bugbee, servant's profile atau profil pelayanan, tetapi mengisinya dengan masing-masing huruf dari shape kita. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam K yang pertama, keterbebanan, saya ingin menunjukkan satu video. Sayang videonya resolusinya rendah, jadi agak blur. Bapak Ibu tolong perhatikan, ini adalah lomba estafet di sebuah SD ya, dan estafet ya, lari dengan mengoper-oper tongkat. Kita lihat ini 2 orang yang sedang menunggu estafet dari pelari yang lain. Mari kita lihat. Bapak Ibu nangkep nggak videonya tadi? Agak cepat ya. Apa yang menarik dari video ini? Silahkan siapapun boleh open mic. Salah arah ya. Salah arah ya. Sudah dibetulin salah arah lagi begitu ya. Nah, jadi lomba estafet ini sebelum kita untuk bisa menang lomba estafet, kita bukan hanya diperlukan bisa lari cepat, tetapi lari pada arah yang tepat ya. Semakin cepat kita berlari, tapi arahnya salah, tadi larinya berkebalikan begitu ya, dia semakin cepat juga menjauhi tujuan dan sasaran. Jadi kita perlu berlari cepat, tapi berlari pada arah yang tepat. Dan itulah hal-hal yang perlu kita pertajam, khususnya bagi kita semua yang sedang dalam perjalanan mencari panggilan. Apakah saya sedang berlari pada arah yang tepat? Bukan sekedar berlari cepat. Oh, karir saya naik terus, cepat sekali kenaikan karir saya. Pertanyaannya, apakah kita sedang berlari pada arah yang tepat? Itu adalah pertanyaan yang lebih besar. Kalau arahnya tepat, maka kecepatan baru matter. Tapi kalau arahnya salah, maka itu semua yang lain juga ikut salah, begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang panggilan hidup adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting untuk mengintegrasikan banyak aspek dari hidup kita. Oke, kita masuk yang pertama, K yang pertama, keterbebanan. Ini di dalam servant's profile kita, ini menjawab pertanyaan di mana atau kepada kelompok orang seperti apa Tuhan berikan magnet yang besar dalam hidup kita. Kita ketika berdekatan dengan kutub utara, kutub selatan bidang itu, ada suatu tarikan yang besar dalam hidup kita. Nah, keterbebanan itu apa sih? Begitu ya. Keterbebanan menunjukkan 2 hal. Biasanya keterbebanan itu atau heart passion ditunjukkan kepada siapa, itu bicara tentang kelompok orang, atau dalam bidang apa kita perlu melayani, ya, kepada siapa atau bidang apa. Nah, keterbebanan merupakan gerakan hati yang mendalam dan terus-menerus. Heart passion, sesuatu yang mendalam, bukan sekedar minat. Ya, minat itu bisa cepat sekali berubah, tetapi ini sesuatu yang sangat mendalam, sesuatu yang mungkin awalnya belum kita temukan, tapi makin lama makin jelas, makin kuat begitu ya, sesuatu yang mendalam dan terus-menerus yang diberikan Tuhan kepada Anda untuk melakukan sesuatu kepada orang atau kelompok tertentu atau bidang pelayanan permasalahan tertentu. Jadi bukan sekedar minat yang sesaat, tapi sesuatu yang mendalam dan terus-menerus. Keterbebanan itu seringkali dinyatakan dalam berbagai istilah ya, ada hasrat hati, impian, visi, panggilan yang terus menggerakkan kita, memberi perhatian dan mengambil tindakan. Nah, jadi ciri-ciri keterbebanan itu akan menggerakkan kita untuk memberikan perhatian yang lebih dan bertindak. Kalau belum sampai menggerakkan kita memberi perhatian yang lebih, mungkin itu belum keterbebanan, baru sekedar minat. Jadi, apa yang membedakan minat dan keterbebanan? Bedanya adalah itu menggerakkan kita untuk memberi perhatian yang sangat besar terhadap bidang itu,
Dan sampai kita bertindak. Kalau kita cuma sekedar prihatin, kemudian cuma aduh kasihan ya begitu-begitu, itu belum keterbebanan. Keterbebanan perhatian lebih dan tindakan. Jadi ada sesuatu yang kita tidak tahan untuk tidak lakukan. Itulah keterbebanan. Dan saya yakin kita masing-masing sedang memiliki satu bidang-bidang keterbebanan tertentu yang Tuhan letakkan dekat di hati kita. Nah, dari mana keterbebanan itu? Filipi 2 ayat 13 mengatakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ayat ini adalah ayat yang diterjemahkan dengan kurang memadai dalam bahasa Indonesia, apalagi ini adalah terjemahan tahun 70-an. Ya. Kata kerelaan zaman dulu dengan kerelaan sekarang itu beda sekali artinya. Jadi kalau kita ditolong oleh satu versi terjemahan yang lain dari Good News Bible, ini sifatnya sedikit parafrase tetapi lebih menunjukkan apa yang dimaksud dalam bahasa aslinya. Saya bacakan begini. God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Ya, ini terjemahan Good News Bible. God is always at work. Tuhan adalah Tuhan yang selalu bekerja. Tuhan itu bukan sekedar menciptakan dunia ini, memberikan hukum-hukumnya, kemudian melakukan perhitungan pada akhir zaman nanti. Tetapi Tuhan kita bukan hanya mencipta, tapi memelihara. Tuhan yang punya misi di dalam dunia ini. Ya, Tuhan yang our God is a missionary God. Tuhan yang punya tujuan, Tuhan yang punya misi. God is always at work di dalam tujuan-tujuannya. Tetapi menarik sekali, di mana Tuhan bekerja menurut ayat ini? God is always at work in you, di dalam diri kita. Tuhan bekerja di dalam diri kita, anak-anaknya. Untuk apa? To make you willing and able, membuat kita mau dan mampu. Dalam bahasa Indonesia itu ada rimanya ya, mau dan mampu. To make you willing and able. Jadi Tuhan memberikan kita willingness, memberikan kita keterbebanan, dan memberikan kita ability, memberikan kita kemampuan, memberikan K1 dan K2. Untuk apa? To obey His own purpose. Jadi Tuhan punya purpose di dunia ini, dan ketika Tuhan punya purpose, sesuatu yang Dia mau lakukan di dalam komunitas tertentu, di antara orang-orang tertentu, di dalam bidang tertentu, Tuhan melakukannya melalui hidup kita. Supaya kita bisa berbagian dalam tujuan dan rencana Tuhan. Di dalam kedaulatannya, Tuhan bekerja in you, di dalam diri kita. To make you willing and able. Sehingga ketika Tuhan bekerja dalam diri kita, Tuhan memberikan keterbebanan, kemampuan itu, kita dimampukan untuk terlibat di dalam tujuan-tujuan Tuhan di tengah-tengah dunia. Itulah asal-muasal keterbebanan yang kita alami. Bill Hybels, di dalam buku kecilnya, judulnya Holy Discontent, dia mengatakan begini. Satu aspek apakah dari dunia yang telah rusak ini, ya dunia ini sudah rusak oleh dosa, satu aspek apakah dari kerusakan ini yang kalau kita melihatnya, menyentuhnya atau dekat dengannya, Anda merasa tidak tahan lagi. Inilah yang disebut sebagai ketidakpuasan yang kudus. Holy discontent. Dan ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah ini, beberapa di antara itu masalah broken families misalnya. Beberapa di antara kita hal yang rusak ini mungkin broken politics and government misalnya. Beberapa aspek kerusakan ini adalah aspek kemiskinan, aspek orang-orang yang belum mendengar Injil di antara suku-suku terabaikan misalnya. Hal-hal apa yang menjadikan holy discontent di dalam diri kita. Dan ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang demikian, mungkin kita mendengar Allah berkata, sekarang kamu tahu apa yang aku rasakan. Badai api frustrasi, holy discontent di dalam diri kita, itu bukan milik kita sendiri. Tetapi pertama-tama itu adalah milik Tuhan yang Dia bagikan kepada kita. Ini adalah satu gambaran tentang apa itu keterbebanan. Kalau Bapak Ibu di generasi angkatan jadul, tahu gambar ini siapa ini? Ini adalah Popeye ya, Popeye the Sailor Man ya. Nah, Popeye itu biasanya kalem begitu-gitu, tetapi ada satu masa di mana dia bisa menjadi sangat marah dan melakukan sesuatu, dia bertindak.
Pada saat apa itu? Pada saat Olive itu diganggu oleh Brutus ya, begitu ya. Nah, ketika Olive itu diganggu oleh Brutus, dia akan bilang, "That's all I can stand. I can't stand no more." Hanya sampai sebatas ini saya bisa sabar begitu. Saya tidak sabar lagi, saya harus bertindak melakukan sesuatu. Itulah holy discontent gambarannya. Nah, itulah keterbebanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa semakin tajam mengenali keterbebanan K yang pertama ini dalam hidup kita? Nah, mengenali keterbebanan itu sudah menjawab satu pertanyaan yang penting, yaitu di mana atau kepada siapa kita akan melayani secara khusus. Pertanyaan ini akan menentukan kita akan spend energi, pikiran, hati, hidup, vokasi kita di mana. Dan penting bagi kita untuk bisa menentukan dengan teliti, dengan baik. Jangan sampai kita menentukan satu titik sembarangan begitu ya. Kemudian kita sudah habis-habisan energi dan hidup kita di situ, ternyata bukan itu begitu ya. Jadi kita perlu kalau orang mau menggali pertambangan begitu ya, dia melakukan studi menggali mineral di dalam tanah begitu ya. Ini dilakukan studi apakah cukup kandungan mineralnya di situ untuk menjadi titik penggalian. Demikian juga kita perlu menggali dan melihat di mana Tuhan berikan keterbebanan, dan untuk ini kita akan diberi panduan melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan mengungkap di bidang-bidang mana di mana kita diberi visi oleh Tuhan. Dalam Visionary, Andy Stanley mengatakan visi selalu dicapai dengan emosi yang kuat. Semakin jelas visinya, semakin kuat pula emosi yang mengikutinya. John Stott mengatakan kadang-kadang kita punya kemarahan-kemarahan tertentu di bidang tertentu itu. Orang lain mungkin tenang-tenang saja. Visi tidak dapat dihasilkan dari menjalankan kewajiban. Perintah gairah iya, perintah tidak. Ini sesuatu yang aliran yang deras dalam hidup kita, ketidakpuasan yang kudus itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berusaha mengungkap keterbebanan kita itu. Ya, saudara-saudara sudah melakukannya di rumah, dan saya ingin review pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara jawab ya. Pertanyaan pertama, siapakah 5 orang yang telah menjadi sumber inspirasi bagimu dalam hal panggilan hidup yang dijalaninya dan mengapa? Ya. Kenapa memikirkan orang lain dan kenapa 5 orang? Ya, reasonnya adalah karena panggilan hidup kita itu seringkali khas kita, dan mungkin tidak ada satu orang pun di dunia yang betul-betul persis sama dengan kita panggilannya begitu ya. Dengan kita memikirkan 5 orang, kita bisa memikirkan bahwa aspek tertentu dari panggilan saya itu mirip dengan orang ini, tapi tidak seluruhnya. Nah, ada orang lain lagi yang aspek yang lainnya yang cocok dengan saya. Kemudian ada orang lain lagi, nah aspek inilah yang lebih paralel dengan saya. Nah, kalau digabungkan misalnya 5 orang ini aspek A, aspek B, aspek C, nah itulah gambaran tentang panggilan yang saya rindukan begitu. Ya, jadi karena itu adalah orang-orang yang pernah kita temui, kita lihat atau kita baca ceritanya, maka itu akan memberikan gambaran yang lebih mudah untuk kita pikirkan. Jadi 5 orang yang menjadi sumber inspirasi dalam hal panggilan hidup yang dijalaninya. Ini bisa orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal, bisa tokoh fiksi, begitu ya, cerita dari suatu novel tertentu misalnya yang menginspirasi kita. Oke, ini saya harap jadi pertanyaan yang menolong beberapa di antara saudara-saudara yang sudah menjawabnya. Jadi semakin ada klarifikasi. Tadinya bulat gitu ya, ruwet begitu ya, kayak apa. Sekarang oh iya, semakin jelas ini. Ini yang kayak begini, tambah kayak begini, tambah kayak begini. Pertanyaan kedua, hal-hal apa yang kau kerjakan dengan perasaan penuh arti, semangat, dan kecintaan, meskipun tidak ada orang yang mendorong, memeriksa, atau menilai. Ini satu aliran yang mengalir dengan natural dari hidup kita. Dikerjakan dengan semangat penuh arti dan kecintaan. Ini hal-hal yang berkaitan dengan panggilan ya, bukan sekedar misalnya, wah saya senang nonton bola begitu ya, saya akan lakukan dengan semangat dan kecintaan meskipun tidak ada orang yang mendorong, atau main game saja. Bukan, ini berkaitan dengan panggilan ya. Jadi hal-hal apa yang kita drawn naturally untuk bidang-bidang itu.
Bidang apa yang dikatakan oleh teman dekatmu sebagai hal yang sangat menarik dan menggairahkan hatimu? Jadi keterbebanan itu seringkali tidak bisa kita sembunyikan sendiri. Jadi saya punya satu teman itu, kalau ngomongin pendidikan sama dia tidak terlalu banyak bicara sebetulnya. Tetapi kalau disinggung masalah pendidikan bagi kaum marginal begitu, waduh, dia bisa jadi cerewet sekali, bisa banyak sekali yang dia katakan, bisa dia ungkapkan. Jadi orang-orang di dekat kita akan bisa merasakan apa yang menarik dan menggairahkan hati kita. Biasanya keterbebanan itu sesuatu yang tidak tersembunyi, sesuatu yang akan muncul di dalam percakapan-percakapan sehingga orang-orang di dekat kita mulai merasakan. Ya. Jika pada akhir kehidupan ini kamu dapat melihat kembali ke belakang, apa sajakah yang akan membuat hatimu penuh sukacita karena telah melakukan sesuatu di dalamnya. Ini berbicara begin with the end in mind ya. Jadi kalau kita sampai pada akhir hidup kita, melihat kembali seluruh kehidupan yang kita jalani, hal-hal apakah yang akan membuat kita merasa fulfilled bahwa saya sudah spend hidup saya untuk hal-hal ini. Ya, jadi itu biasanya berkenaan dengan sesuatu yang mendalam yang Tuhan letakkan di dalam diri kita. Ini sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan panggilan, bukan hal-hal yang lain. Kerusakan apa yang kamu ingin perbaiki dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini? Atau kebaikan apa yang ingin kamu perbaiki dengan kehadiran? Kemudian pertanyaan terakhir adalah, what would you attempt to do if you knew you could not fail? Kalau saudara-saudara pasti berhasil, ada kebutuhan keuangan, uangnya ada kebutuhan alat-alatnya ada kebutuhan partnernya ada, pasti kita akan berhasil melakukan hal itu. Apa yang akan saudara-saudara lakukan kalau kita tidak bisa gagal? Itu satu pertanyaan yang imajinatif. Jadi biasanya kita mengubur keterbebanan kita karena, waduh, gimana caranya? Itu sih pekerjaan yang mulia, yang baik untuk dikerjakan, tapi tidak ada uangnya, tidak ada tenaganya, tidak ada alat-alatnya, ada begitu banyak keterbatasan. Jadi ya sudahlah, nggak usah dipikirin, begitu ya. Nah, tetapi katakanlah semuanya tersedia, semuanya ada, dan kita pasti berhasil untuk mewujudkannya. Apa yang akan saudara-saudara lakukan? Ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang Bapak Ibu sudah jawab juga di pertanyaan terakhir. Apa yang akan kau pilih untuk dilakukan dengan segenap hidupmu jika kamu tahu bahwa hasil itu pasti akan terwujud? Jika ada orang yang akan memberikan semua resources yang kita butuhkan, supaya keterbebanan kita itu bisa jalan, apakah yang akan kita kerjakan? Nah, harapannya pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul ini, yang ketika kita menjawabnya, kita akan mulai muncul ada pola. Nah, itulah hal berikutnya yang perlu kita temukan. Kita menemukan tema dari heart passion kita. Ketika kita menggali kisah hidup kita, maka berangsur-angsur akan muncul satu tema. Ketika kita melihat ulang jawaban-jawaban kita, mungkin ada sesuatu yang muncul terus di situ. Misalnya, wah, suku Sunda lagi muncul, suku Sunda lagi muncul, gitu ya, misalnya dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kemungkinan itu adalah bidang-bidang yang paling dekat dengan keterbebanan kita. Tema ini adalah alasan atau gagasan utama yang terus-menerus berulang dalam kisah hidup kita yang coba diungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Maka saudara-saudara sudah mengamati kata, frase, atau konsep yang berulang, dan kita bisa memperhatikan bagaimana itu menghubungkan, memberikan penjelasan, oh kenapa selama ini saya begini, begitu ya. Dan itu adalah seperti joining the dots ya, kalau waktu kecil kita ada aktivitas menghubungkan dari angka 1, angka 2, angka 3, begitu kemudian membentuk gambar orang. Nah, itulah yang kita coba lakukan di dalam PR 2 minggu yang lalu. Nah, untuk menemukan tema ini biasanya berkaitan dengan 4 hal ini. Mungkin tema-tema ini berkaitan dengan populasi, siapa orang yang akan kita layani. Mungkin tema-tema ini berkaitan dengan tempat di mana saya akan melayani mereka, di kota, di desa, di
orang-orang yang di antara suku-suku terabaikan atau di tempat di dalam gereja begitu ya, atau problems ya, permasalahan apa, kerusakan apa yang menjadi tema dari temuan-temuan keterbebanan kita, atau proses ya, bidang-bidang apa yang akan kita gunakan, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang seni, information technology dan sebagainya. Jadi tema-tema yang kita temukan biasanya salah satu atau salah dua dari bidang-bidang ini, dan saudara-saudara sudah coba mengidentifikasikannya juga. Saya berharap proses yang saudara-saudara sudah lalui adalah proses yang menolong, dan inilah waktunya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa saling berbagi. Kita akan ambil kesempatan untuk berbagi di sini. Apa yang proses apa yang kita alami di dalam menjawab dan melakukan klarifikasi tadi ya. Saya waktu selesai dari kuliah dulu dari Fakultas Psikologi UGM, saya kerja di Astra Management Development Institute di AMDI ya. Waktu itu saya sedang menggumulkan antara saya langsung masuk ke sekolah teologi, sekolah misi, atau kerja di perusahaan begitu ya. Kemudian di dalam banyak pertanyaan yang tidak jelas yang harus saya putuskan waktu itu, saya berpikir bahwa saya terbeban untuk pelayanan di antara para mahasiswa karena saya merasa saya ditangkap, ditolong bertumbuh waktu mahasiswa, dan saya pikir saya akan kembali pelayanan mahasiswa dan saya mau masuk sekolah Alkitab begitu. Tetapi kebanyakan mahasiswa kan kebanyakan tidak masuk sekolah Alkitab, kebanyakan mereka akan bekerja. Kalau saya pelayanan mahasiswa, maka saya pikir lebih logis saya masuk ke dunia kerja, supaya nanti kalau saya pelayanan mahasiswa, saya bisa menceritakan bukan dari kata orang. Kemudian ditambah lagi saya belum terlalu yakin sebetulnya, ya. Jadi mungkin keyakinan saya akan kembali ke pelayanan mahasiswa sekitar 60%-an begitu ya. Jadi masih ada cukup banyak ruang untuk saya salah mengambil keputusan. Jadi paling logis adalah saya masuk ke dalam dunia kerja. Kalau ternyata saya betah di situ, ya saya terus begitu ya. Dan kalau ternyata nanti panggilan itu tetap, saya akan kembali. Jadi saya pikir, oke, saya mantepin, saya masuk ke dunia kerja. Saya bekerja di Astra, di AMDI, di Sunter sana. Dan saya menikmati sekali pekerjaan saya. Jadi setiap kali performance appraisal, saya naik subgolongan begitu ya. Jadi saya dengan satu teman saya itu yang angkatan saya itu yang paling cepat begitu ya. Dan ketika naik terus begitu, pimpinan saya bilang pada saya, Johan, kamu punya banyak potensi untuk ke depan begitu ya. Tetapi ilmumu nggak cukup begitu karena latar belakangmu cuma psikologi. Kamu perlu belajar sesuatu yang cross sectional. Belajar finance, belajar ekonomi, belajar yang lain-lain supaya bisa manage kerjaan-kerjaan yang lebih luas daripada sekedar aspek aspek human resources gitu ya. Nah, saya ditantang untuk mengambil studi lanjut waktu itu di Jakarta untuk karir di situ. Saya sangat menikmati pekerjaan saya. Saya punya sleeping bag di lemari kantor saya. Kadang-kadang saya waktu masih bujangan ya, waktu belum menikah, saya kadang-kadang tidur di kantor ya. Bukan karena workaholic ya, saya senang aja begitu ya. Dan kantor saya lebih nyaman daripada tempat kos saya anyway begitu ya. Jadi ada perpustakaan besar sekali, kursinya empuk sekali. Nah, kursi itu lebih nyaman daripada kamar kos saya waktu itu ya. Jadi saya di situ bisa punya banyak akses. Saya kadang-kadang diikutin kursus-kursus ke luar negeri, di dalam, dan sebagainya. Jadi saya menikmati sekali pekerjaan saya dan saya merasa bisa perform juga. Nah, tetapi ada masa-masa di mana saya sangat gelisah. Waktu itu saya banyak melakukan training and development. Biasanya training itu hari Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu sore udah pulang, melewati hari Jumat. Setiap hari Jumat yang saudara-saudara yang Muslim yang ikut training itu pada sholat begitu. Nah, saya sangat semangat mengumpulkan mereka untuk persekutuan. Jadi pas yang Muslim sholat, yang Kristen kan biasanya nganggur begitu ya. Nah,
kita bikinin persekutuan begitu ya. Itu dalam training begitu ya. Dan saya lebih semangat untuk menyampaikan firman di situ daripada membawakan trainingnya sebetulnya secara gairah keterbukaan. Kemudian di kantor kami lantai 7 itu ada orang-orang IT yang luar biasa pinter-pinternya. Itu dari lulusan dari berbagai tempat lah begitu ya. Suatu saat saya punya proyek bikin computer based training itu zaman dulu waktu internet masih awal-awal gitu ya. Bikin computer based training, saya nggak punya ide ini gimana gitu ya. Saya tahu bagaimana merancang trainingnya, tetapi untuk komputernya tidak. Jadi kerjasama sama mereka. Waktu kerjasama sama mereka, saya terus-menerus heran begitu ya. Kagum sekali dengan kemampuan mereka yang luar biasa. Dan banyak di antara mereka yang Kristen, karena mereka ikut persekutuan doa kantor ya, persekutuan karyawan kalau hari Jumat juga. Nah, saya melihat di antara semua kemampuan ini banyak di antara teman-teman saya itu yang Kristen juga, yang tidak ada kena-mengenanya dengan kerajaan Allah. Mereka hidupnya ya seperti orang berkarir biasa, tidak memikirkan tentang misi hidup, tidak memikirkan tentang kena-mengenanya bagi kerajaan Allah, begitu ya. Saya melihat, Tuhan, Engkau memberikan mereka karunia begitu banyak yang luar biasa, tetapi karunia-karunia yang Kau berikan itu tidak banyak dipakai untuk membangun kerajaan Allah, dan ketika mereka bekerja bagi diri mereka sendiri, bagi karir mereka, tidak terlalu berpikir bagaimana mereka berkontribusi terhadap culture and society, termasuk di mana mereka berada. Ketika saya gelisah dengan itu, tiba-tiba seperti pertanyaan itu dibalikan ke saya, gitu ya. How about you, gitu. Dengan semua kemampuan, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kamu, apa yang sedang kamu kerjakan di dalam kerajaan Allah, begitu. Wah, itu pertanyaan itu menggelisahkan saya. Kemudian buat saya mulai perjalanan untuk bergumul keras Tuhan. Saya sudah nyaman nih pekerjaan di sini. Tapi apakah betul bagian saya adalah masuk ke dalam pelayanan saya perlu sekolah Alkitab lagi begitu. Itu menjadi pertanyaan yang terus menjadi yang menggelisahkan saya. Bukan berarti orang yang meninggalkan pekerjaan masuk pelayanan menjadi lebih mulia. Saya tidak mengatakan itu. Ada banyak orang-orang yang sangat efektif hidupnya di dalam dunia kerja untuk melayani di sana. Tetapi dalam kasus saya gelisah karena beberapa hal yang khusus berkaitan dengan saya. Salah satu proses yang sangat menolong saya adalah waktu itu saya dikirim training untuk menjadi fasilitator 7 Habits ya, Stephen Covey itu. Saya dikirim ke Bogor di sana. Di Coffee Leadership Center Indonesia. Terus itu modelnya kayak retreat, trainingnya itu, training for trainers. Dan ikut menjalani prosesnya di dalam habit yang kedua, bikin with the end in mind. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi saya bagikan itu, tapi lebih banyak lagi pertanyaannya. Dan itu diminta orang di dalam waktu menyepi masing-masing dalam suasana retreat itu, kemudian mengisi begitu. Nah, begitu itu terisi, tema untuk melipat gandakan pekerja itu muncul berulang-ulang dalam jawaban pertanyaan itu. Sehingga itu menjadi semakin clarify saya, oh ya, ini sesuatu yang saya rindukan untuk saya kerjakan dalam hidup saya. Saya ingin melihat banyak orang untuk menjadi pekerja Tuhan di dalam berbagai aspek. Ada orang-orang yang bertumbuh dewasa, dan setelah mereka bertumbuh dewasa, mereka menemukan tempat dan panggilannya di dunia kerja, di dunia pemerintahan, di dunia gereja, di antara dunia misi dan sebagainya. Saya merindukan makin banyak orang-orang percaya itu menemukan tempat dan panggilannya dan efektif di bidang-bidang itu. Itu yang menjadi kerinduan besar di dalam diri saya, dan saya itu menjelaskan, oh itu sebabnya. Waktu saya melihat begitu banyak orang Kristen di sini dan mereka tidak sedang mengerjakan tempat dan panggilannya dengan seluruh kemampuannya, saya gelisah. Dan itu clarify sesuatu dalam diri saya. Kemudian itu membuat saya semakin serius menggumulkan. Jangan-jangan panggilan saya bukan pelayanan secara langsung di dunia kerja. Kalau saya pelayanan langsung di dunia kerja, cuma saya sendiri yang ada di situ. Tetapi kalau saya menolong orang-orang lain menemukan dan tempat panggilannya, maka ada banyak orang yang masuk ke dalam berbagai tempat ini di dalam misi Tuhan. Nah, itu kemudian akhirnya saya resign 6 bulan setelah pimpinan saya mendorong saya untuk mengambil studi lanjut di bidang ekonomi waktu itu. Dan saya masuk ke sekolah Alkitab. Tetapi perjalanannya masih panjang. Yang mau saya katakan adalah
values clarification, hal-hal semacam itu tadi akan bisa memperjelas hal-hal yang mungkin kita selama ini masih kabur ya, karena begitu banyak hal yang baik dan hal-hal yang bisa kita kerjakan dengan baik juga di sekitar kita. Tetapi kita perlu clarify apa yang deep down yang Tuhan berikan kita, holy discontent apa yang sangat besar yang menggelisahkan kita. Dan mungkin itu di dunia kerja, mungkin itu di ladang misi, mungkin itu di tempat-tempat yang lain. Tetapi kita perlu semakin mengenali dengan jelas. Ya, saya pikir itu yang bisa saya bagikan, dan saya harapkan itu terjadi di dalam diri saudara-saudara, terutama bagi kita yang sekarang ini sedang serius bergumul. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi starter guide untuk kita mengenali panggilan. Ya, saya berharap nanti dalam kelompok kecil rekan-rekan bisa saling berbagi sedang dalam fase mana kita dalam mengenali khususnya keterbebanan ya. Jadi kita nanti pelan-pelan tahap demi tahap kita akan melihat aspek yang lain. Secara khusus saya akan menjelaskan PR sebelum kita masuk ke dalam kelompok kecil. PR untuk yang berikutnya yaitu pembahasan tentang kemampuan. Kemampuan itu PR-nya 3 ya. Namanya karena 3 aspek yang kita lihat, yaitu S, spiritual gift, E, abilities, dan E, experiences. Nah, bacaannya yang untuk menyiapkan pertemuan 2 minggu yang akan datang adalah bab 4 dan bab 6. Ini bacaan yang ringan. Saudara-saudara bisa membaca dalam waktu cepat begitu ya. Bab 4 dan bab 6. Jangan lupa tandai dan bagikan insight yang didapatkan ke dalam grup. Boleh juga secara publik ke Instagram ya. Tandai dan bagikan untuk kita bisa memberkati teman-teman kita yang lain. Nah, ada inventory karunia-karunia roh dari Peter Wagner. Saudara-saudara nanti mentor akan membagikan kepada saudara. Saudara menjawab seperti biasa ini 1 sampai 4, jadi bukan 1 sampai 5. 1 jika tidak pernah atau hampir tidak pernah, 2 jika jarang, 3 sering, 4 jika selalu atau hampir selalu. Saudara tulis di bagian belakang ya. Saudara tulis bagian belakang tentang bagaimana membacanya, bagaimana memahami hal ininya. Kita akan bicarakan di dalam pertemuan 2 minggu lagi. Jadi yang PR di rumahnya kita datang dengan sudah terisi begitu ya, ini PR-nya. Kemudian PR yang kedua berkaitan dengan abilities. Abilities ini kita akan memakai dari interest profile yang dipakai di US Department of Labor. Ini menggunakan Holland Code namanya. Nah, Holland Code ini akan membuat kita bisa menemukan kode 3 huruf. Kode 3 huruf yang kita perlukan untuk bisa melihat hasil dari nanti kita akan melihat database dari pekerjaan-pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan kode 3 huruf kita itu. Tapi sebelum melihat database-nya, kita perlu menemukan kode 3 huruf. Nah, sebetulnya ada tes yang berbayar untuk hal ini, tetapi kita skip yang berbayar itu sekitar mungkin sekitar kalau dirupiahkan mungkin sekitar 100 ribuan begitu ya. Nah, kita tidak melakukan itu, tetapi kita menggunakan yang versi free. Nah, saudara-saudara silahkan menjawab nanti instruksinya 1 sampai 5. Nah, perhatikan kata-kata yang di sini. Jangan di skip ya ini membaca ininya. Jangan memikirkan ini, hanya pikirkan apa. Jadi saudara-saudara instruksinya perhatikan dengan baik untuk supaya jawabannya bisa tepat ya. Nah, nanti saudara-saudara jawab, ketemu kode 3 hurufnya. Tetapi ini perlu diverifikasi saudara-saudara, karena belum tentu itu ada kode yang tepat, karena begitu kodenya salah, kita nanti akan melihat resource yang salah. Nah, untuk verifikasi, saudara-saudara bisa mengisi satu temuan Holland Code dengan cara yang lain. Ini ada deskripsi. Holland Code ada 6 tipe, 6 kode.
Masing-masing kode itu menunjukkan ciri-ciri tertentu. Nah, waktu saudara-saudara baca deskripsi ini, silakan saudara beri highlight ya. Hal-hal yang saudara pikir sesuai dengan diri saudara ya. Jadi saudara kasih highlight, bisa dikasih garis bawah dan sebagainya. Terus lihat mana yang paling nomor 1, yang paling mirip dengan kita. Kemudian kode kedua dan kode ketiga dari yang sudah kita highlight. Ini adalah verifikasi yang kedua. Verifikasi yang ketiga adalah dengan identifikasi the party. Ini saudara-saudara nanti silahkan baca instruksinya. Dan saudara-saudara nanti akan temukan kode 1, 2, 3. Nah, kalau 1, 2, 3-nya, urutan 1, 2, 3 itu penting ya. Urutan pertama, urutan kedua, urutan tiganya sama, kodenya sama, dan urutannya sama. Artinya itu verified. Saudara menemukan 3 kode yang persis betul gitu ya. Tetapi kalau urutannya beda, nah itu nanti ada sesuatu yang lain. Kalau hurufnya beda bahkan nanti itu sesuatu yang lain lagi. Nah, tugas dari rekan-rekan semua adalah mengisi kode 3 huruf dengan tiga sarana tadi. 2 minggu yang akan datang kita akan belajar bagaimana cara membacanya. Yang terakhir adalah experiences. Ini ya, experiences ini saudara-saudara ada 6 jenis pengalaman dan saudara-saudara ambil waktu untuk memikirkan pengalaman-pengalaman peristiwa-peristiwa penting apa di dalam pengalaman keluarga, pengalaman pendidikan, pengalaman rohani, pengalaman menyakitkan begitu ya. Hal-hal apa yang penting ini sehingga hal itu menolong kita untuk mengenali keterbebanan kita. Misalnya tadi contoh yang sangat baik ya, waktu Aprilita sharing ya. Dulu dia mengalami keterbatasan. Itu aspek pengalaman yang menyakitkan mungkin ya. Karena minder, karena begini, karena begitu. Nah sekarang justru pengalaman itu menjadi dimaknai sebagai sesuatu keterbebanan yang Tuhan berikan untuk menolong orang-orang yang seperti itu. Begitu ya. Jadi yang ditulis di kolom pemaknaan atau pembelajaran ini adalah bagaimana peristiwa-peristiwa ini mengarahkan dan membentuk keterbebanan gitu ya. Itu yang akan saudara-saudara isi. Nah, 2 minggu yang akan datang kita juga akan melihat bagaimana kita memaknai hal ini. Itu adalah PR-nya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti silahkan dikerjakan. Saya lihat di sini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti saya jawab secara tertulis saja ya, supaya teman-teman tidak banyak berkurang waktu di dalam kelompoknya. Karena ini penting proses di dalam kelompok untuk kita bisa menceritakan ulang apa yang sedang menjadi pergumulan keterbebanan kita. Saya kembalikan waktunya ke Cindy. Ya, makasih Pak Johan untuk penjelasannya. Ini saya simpulkan 2 aja nih. Jadi setiap kita dirancang oleh Tuhan secara khusus. Nah, di pertemuan-pertemuan ini kita akan melihat lebih jelas sebenarnya rancangan Tuhan secara khusus kepada kita seperti apa ya, melalui keterbebanan, kemampuan, dan kepribadian. Oke, silakan Pak Daniel untuk memindahkan kita semua ke ruang mentoring masing-masing.